Menke jelaskan 3 tantangan pemulihan ekonomi global. Pemulihan ekonomi global akibat pandemi COVID-19 di seluruh dunia saat ini tengah terjadi, namun tidak merata. Salah satu penyebabnya adalah karena akses vaksin yang tidak merata di seluruh dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menke, Sri Mulyani dalam keterangannya di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia, usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 di La Nuvola, Sabtu, tanggal 30 Oktober tahun 2021, kemarin. Ada negara-negara yang sampai hari ini yang vaksinasinya kurang dari 3% dari jumlah penduduknya, yaitu di negara-negara Afrika. Rata-rata yang di negara-negara miskin baru 6% dari penduduknya, sementara negara-negara maju sudah melakukan vaksinasi di atas 70% atau bahkan mendekati 100% dan mereka sudah melakukan boosting, ujar Menke. Selain akses vaksin yang tidak merata, sambungnya, pemulihan ekonomi dunia juga terancam oleh 2 hal lain. Yaitu terjadinya inflasi, kenaikan energi dan disrupsi dari suplai. Menurut Menke, hal tersebut terjadi di seluruh negara yang pemulihan ekonominya sangat cepat, namun mengalami komplikasi dalam bentuk kenaikan harga energi dan disrupsi suplai. Artinya apa? Waktu permintaan pulih dengan cepat dan kuat, ternyata suplainya tidak mengikuti, imbuhnya. Lebih lanjut, Menke menjelaskan bahwa kenaikan energi yang terjadi sangat cepat karena investasi di bidang energi, terutama yang non-renewable itu, sudah merosot tajam dihadapkan pada permintaan energi yang melonjak akibat pemulihan ekonomi. Hal tersebut yang kemudian mendorong inflasi yang tinggi di berbagai negara. Ini menjadi ancaman pemulihan ekonomi global. Indonesia perlu juga tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya rembesan hal tersebut, ungkap Menke. Menke mengatakan, COVID-19 ini adalah ancaman nyata terhadap perekonomian dunia. Maka dalam pembahasan antara Menteri Keuangan dengan Menteri Kesehatan negara-negara G20 disepakati untuk membangun sebuah mekanisme yang disebut pencegahan pandemi atau pandemic preparedness. Hari ini dunia tidak siap menghadapi pandemi. Nyatanya, pandemi telah menyebabkan biaya sampai 12 triliun US dollar, 5 juta orang meninggal, dan lebih dari 250 juta orang yang terkena pandemi ini, maka dunia harus menyiapkan lebih baik, jelasnya. Di dalam KTT G20 kali ini disepakati akan ada Joint Finance Health Task Force atau satuan kerja antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan di bawah G20 yang tujuannya adalah untuk menyiapkan prevention, pencegahan, preparedness, kesiapsiagaan, dan response, tanggapan, atau PPR dari pandemi. Task Force ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Indonesia dan Italia. Indonesia sebagai tuan rumah atau presidensi mulai Desember dan Italia yang sekarang ini menjadi presidensi, ujarnya. Tentu peran Indonesia menjadi penting karena Indonesia adalah negara yang besar dan kita juga punya komitmen terhadap vaksinasi kita, tandas Menke. Oleh Royhan.